Shalom, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Apapun keadaan kita mau tidak meninggalkan Tuhan. Karena Dia telah begitu baik. Banyak hal yang Dia lakukan dalam kehidupan kita. Rancangannya sungguh di luar perkiraan kita sebagai manusia. Rancangan yang luar biasa. Rancangan yang penuh damai sukacita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan betapa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Bagaimanapun keadaan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Yesus. Betapa kasih-Mu Tuhan kami rasakan dalam setiap langkah hidup kami. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik,
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, ucapan syukur yang dari dalam hati kami buat seluruh kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami mau dengan iman berjalan bersama Tuhan. Betapa buruknya itu buat kami, namun kami mau percaya. Rencana Tuhan, rencana yang indah. Rencana Tuhan, rencana damai sejahtera. Ajar kami Yesus untuk terus menaikkan ucapan syukur kami kepada Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar terus Kau pegang kami Tuhan, menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Haleluya. Sungguh sukacita dalam Tuhan. Di saat kita bersyukur, di saat kita menyadari bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita, maka sukacita surga akan selalu ada. Tuhan akan memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, bahkan di saat kita belum meminta. Biarlah setiap kita, umat yang percaya, mau mengecap kebaikan Tuhan, mau melihat betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasa
Saya yakin percaya setiap kita mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka tidak mungkin kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Bahkan di saat kita melihat kanan kiri kita, banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana kita. Pekerjaan kita yang mungkin terhambat, bisnis kita yang mungkin tidak lancar, atau bahkan mungkin ada anggota keluarga kita yang sedang terbaring sakit. Namun kita mau percaya bahwa Tuhan baik, teramat baik. Kita mau belajar selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena setiap firman yang ditabur dan tertanam di dalam hati kita menjadi perisai, menjadi pelita dalam setiap langkah kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun
Tuhan, tiba saatnya Engkau berbicara Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami Tuhan di masa-masa sulit ini Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu menjadi pelita dalam kehidupan kami, memimpin kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang ajaib Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami buka hati kami siap Kau berkati dengan firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kita mengucap syukur pada hari ini di mana kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Kita tetap mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Dalam keadaan apapun Tuhan menyertai, Tuhan memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Matius 24 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi orang yang bertahan sampai kada kesudahannya akan selamat. Saya ulangi, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bapak Ibu, judul firman Tuhan pada hari ini yaitu bertahan di masa sukar. Ketika firman Tuhan ini mengatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi bukan orang yang bertahan di awal-awal atau orang yang bertahan di pertengahan yang akan selamat. Tapi orang yang akan diselamatkan adalah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Artinya Bapak Ibu, bahwa sebuah keselamatan itu memang harus kita perjuangkan, kita usahakan, ya, agar kita bisa mencapai keselamatan. Ketika kita percaya dengan mengatakan, saya percaya Yesus. Kalau kita percaya Yesus hanya di bibir saja, itu percuma saudara. Ya, ketika kita mengaku dengan bibir kita kalau kita percaya Yesus, berarti cara hidup kita harus sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang akan menjadi model cara hidup kita. Kita harus mengikuti Dia agar kita bisa selamat sampai pada kesudahannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat akhir-akhir ini keadaan zaman memang udah tidak mudah lagi. Kalau boleh dibilang kita memasuki masa-masa yang sukar. Ya. Semua manusia mengalami masa-masa yang sukar saat ini. Nggak peduli dia orang kaya, dia nggak peduli warna kulitnya hitam putih. Semuanya turut mengalami masa yang sukar. Ya. Tetapi tentu aja berbeda ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi masa yang sukar, ketika kita percaya sama Yesus, pasti Tuhan menyertai kita. Ya. Tuhan yang akan menyertai kita, membimbing kita dalam menghadapi setiap tekanan, tantangan hidup di dalam hidup kita ini. Pasti kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan firman Tuhan yang baru saja kita baca, ada keterkaitan antara bertahan dengan selamat. Ya. Artinya orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang bertahan di masa yang sukar. Orang yang lolos ujian iman yang akan selamat. Inilah orang-orang yang akan bertahan sampai kesudahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita tidak bisa lagi main-main dengan situasi yang seperti ini. Kita harus membina satu hubungan yang baik dengan Tuhan.
Ya, ketika kita percaya tidak cukup kita bicara bibir percaya. Ya, terus kita pasti selamat. Contohnya orang Israel ketika lewati padang gurun, ya, penuh dengan sungut-sungut dan menyakiti hati Tuhan. Untuk memasuki tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya aja banyak yang gugur, yang tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, kecuali Yosua dan Kaleb saja. Nah, bagaimana agar kita bisa masuk dalam kerajaan Tuhan di kehidupan yang kekal? Kalau cara hidup kita hanya biasa-biasa aja. Cara hidup kita hanya standar-standar aja. Ya. Nganggap remeh, yang penting sekali selamat tetap selamat. Ya. Saudara bilang selamat benar, tapi kalau saudara masih melakukan hal-hal yang tidak baik, yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu namanya saudara belum selamat. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sebagai orang Kristen harus tetap kuat di dalam menghadapi hari-hari yang sukar ini. Apa yang harus dimiliki oleh orang Kristen agar kita bisa bertahan sampai kesudahannya, agar kita bisa melewati segala sesuatunya di masa sukar dengan kemenangan yang dari Tuhan. Saya ada mencatat 4 hal yang harus dimiliki oleh orang percaya ketika memasuki masa-masa yang sukar. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat firman Tuhan di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai dengan 18. Saya akan bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, yang harus dimiliki orang percaya dalam menghadapi masa sukar yang pertama adalah memiliki iman yang sejati. Ya. Di dalam Daniel 3:17 sampai 18 ini menyontohkan suatu iman Kristen yang sejati, di mana Sadrak, Mesak, Abednego dia tidak kompromi, saudara. Dia tidak kompromi dengan dosa, walaupun sanksinya ketika dia mempertahankan imannya, mungkin dia harus masuk ke dapur api yang lebih panas lagi. Resiko nyawanya mungkin akan hilang. Tapi dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia tidak mau bergeser dari imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Karena itu Bapak Ibu, dalam situasi apapun ya, jangan pernah mau bergeser dari iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Mungkin saat ini saudara-saudara ada yang sedang dalam mengalami keadaan yang sukar, mungkin keadaan keuangan yang sulit, kesehatan, hubungan keluarga yang sudah tidak harmonis lagi, karir dan usaha saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami tekanan yang hebat. Ya, yang saudara pikir ini sangat berat, rasanya nggak sanggup-sanggup lagi nih, keadaannya sudah begitu menekan. Ya. Tetapi Bapak Ibu, jangan takut. Ya. Jangan sampai tekanan yang begitu besar, kita sempat berpikir, akhirnya terlintas di pikiran, kok Tuhan gak tolong saya ya? Kok Tuhan diem aja nih, keadaan saya begini, gak ada solusinya. Saya sudah berseru, berteriak-teriak pada Tuhan. Saya sudah doa puasa, ya. Bahkan mungkin ada yang udah doa Esther, tetapi sepertinya keadaan kita tidak berubah. Bapak Ibu, kalau hal ini sempat terpintas dalam pikiran Bapak Ibu, kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita harus lagi ingat pada firman Tuhan
yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga dapat menanggungnya. Amin, Bapak Ibu. Tuhan itu tidak memberi pencobaan tidak melebihi kekuatan kita. Ini yang harus kita ingat, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ini yang harus ada dalam pikiran dan hati kita. Jadi ketika cobaan, tekanan hidup melanda, ada satu kekuatan dari firman Tuhan. Ini mah biasa aja. Karena itu firman Tuhan yang mengatakan pencobaan saya biasa aja. Ya. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti berikan jalan keluarnya. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Ya. Iman yang sejati yang Ibu perlukan. Jangan kompromi dengan dosa. Walaupun mungkin saudara taruhan di nyawa. Itulah iman sejati yang dicontohkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Jangan karena uang saudara bergeser iman saudara. Karena dengan karir saudara berpindah iman saudara bergeser kepada yang lain. Ya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap persoalan yang kita hadapi pasti ada ujungnya. Enggak mungkin enggak ada habisnya. Enggak ada pesta yang tidak pernah usai. Pasti ada habisnya. Begitupun dengan kesukaran-kesukaran yang kita alami. Pasti ada waktunya. Ada selesainya. Tuhan pasti tolong. Ya, dalam menghadapi situasi yang sukar. Yang kedua, yang saya lihat di sini di dalam Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 10 dan 12. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yang ke-12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bapak, Ibu, Saudara, yang kedua yang saya dapati, yang harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya adalah tekad yang kuat. Ya. Tekad ini berbicara kesediaan kita untuk tidak cepat kecewa. Ya. Tidak menyerah dengan keadaan yang sedang kita hadapi, dengan tekanan yang kita hadapi, ya, kita tetap kuat, tidak kita kecewa, karena kita punya tekad, ya, tekad kita harus kuat. Kalau kita tetap bertahan di jalannya Tuhan, pasti Tuhan tolong. Kalau kita lihat Yusuf, yang dapat kita ambil contoh dari dia punya tekad yang kuat, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yusuf digodain sama Tante Potifar, bukan jarang-jarang, hampir tiap hari, dikedipin mata, dicolek, diajak, dibujuk, dikasih senyumnya, yang wah mantap, ya. Saya percaya istri Potifar bukan istri yang biasa-biasa, pasti istri yang cantik, yang bohai, ya. Tapi kalau kita lihat, Yusuf dia bilang apa? Kesempatannya ada. Yang diberikan Yusuf tuh keadaannya rumah Potifar sepi, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang lihat, ya. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia keluar, dia lari, ya. Jadi dalam keadaan yang tertekan, dia bukan hanya diam-diam di tempat saja, dia mau keluar, dia nggak kompromi dengan dosa, bapak-bapak, ibu sekalian, ya. Luar biasa Yusuf.
Tiap hari loh bapak-bapak digodain. Ya, bagaimana dengan bapak-bapak yang di rumah? Ya, kalau menghadapi yang sama dengan Yusuf, apakah bisa kuat? Ya, kalau jemaat GB Hamka bapak-bapaknya sih kuat karena belum diuji. Ya, tapi ketika diuji seperti Yusuf, kita nggak tahu sikap kita apa yang kita lakukan, bapak-bapak. Apa kita membela diri? Ya saya dipaksa. Atau kita malah balik bertanya, kalau Yusuf lari keluar, jangan-jangan kita bertanya, ada yang lihat gak, Bu? Ya. Atau kata, udah pintunya udah dikunci belum? Jadi harus ada yang tekad, bapak-bapak. Ya. Jadi jangan, ya mau gimana, Pak? Ya namanya juga lelaki. Nggak usah dikasih deng-deng, dikasih tetelan juga dimakan. Namanya juga laki, habis mau keluar juga di luar lagi PSBB, Pak. Alasannya begitu. Banyak alasan, Pak. Itu namanya kita kompromi sama dosa. Ya, kalau udah hal-hal yang begitu keluar, Pak. Ya, kalau Bapak dan Ibu berada di suatu lingkungan yang memang membuat iman Bapak Ibu tidak bertumbuh, bahkan lebih jatuh lagi, keluar, Pak, dari lingkungan itu. Ya, jangan banyak alasan, nggak enak, toleransi, tadi bilang inilah, itulah. Kita orang Kristen memang harus radikal, Pak. Harus ekstrim dalam suatu perubahan mengambil putusan. Tidak. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, mengatakan tidak. Ya, itu orang Kristen. Ya, contoh Yusuf, Pak, ya. Nah, memiliki tekad yang kuat. Yang ketiga yang saya dapati di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yang ketiga yang harus dimiliki oleh orang percaya ketika menghadapi masa yang sukar, yaitu mengucap syukur. Bapak Ibu, dalam situasi seperti apapun, mengucap syukur kepada Tuhan adalah salah satu cara atau cara yang membantu kita agar damai sejahtera kita tetap ada. Dengan menyukuri dengan apa keadaan kita, ya, sehingga kita tidak menjadi stres. Ya, begitu banyak alasan kita untuk mengucap syukur, ya, melebihi dari keluh-keluhan kita. Kita kalau mengeluh ada 100 keluhan, tapi kita bisa mengucap syukur karena ada 1000 alasan untuk kita mengucap syukur. Ya, kalau kita renungkan saat ini, kejadian kita memang dahsyat dan ajaib, Bapak Ibu. Di tengah situasi yang begini, tapi Tuhan masih pelihara bapak-bapak dan saya. Ya, semuanya baik-baik aja. Ya, kita dalam kondisi yang baik. Jadi kita tidak perlu iri dengan situasi orang lain, keadaan orang lain. Karena Tuhan merancang hidup kita begitu uniknya, begitu berbedanya. Jadi kita mengucap syukur. Karena emang Tuhan begitu luar biasa dalam membentuk kita. Menjadikan kita dengan karunia-karunia yang berbeda. Kita mengucap syukur, Bapak-bapak. Ya, jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau membandingkan itu membuat iman kita jadi lemah, menjadi kita tidak termotivasi. Kita boleh membandingkan kepada orang lain contoh-contoh yang membuat kita termotivasi untuk berbuat yang lebih baik. Ya, jangan membandingkan pasangan kita dengan orang lain, anak kita dengan orang lain. Kalau pasangan atau anak kita menjadi modelnya dibandingkan dengan orang lain, itu akan jadi baik. Tapi sebaliknya, kalau anak kita suruh nyontoh orang lain, itu contoh begini, dia mah begitu. Akhirnya bisa terjadi konflik dalam keluarga, Bapak Ibu. Senantiasa mengucap syukur itu adalah kekuatan bagi kita. Sehingga kita tidak stres. Ya. Jangan stres, Bapak Ibu, ya. Karena kita punya Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Senantiasa mengucap syukur. Yang keempat saya dapati
Apa yang harus dimiliki orang percaya dalam masa-masa yang sukar itu? Saya lihat di Mazmur 62 ayat 2. Begini firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dalam situasi yang sukar, yang sering membuat orang panik, takut, khawatir, dan stres, tidak ada jalan lain Bapak Ibu selain kita mendekat kepada Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita, sumber pertolongan kita. Ya, kalau akhir-akhir ini Bapak Ibu menghadapi situasi saat ini begitu panik, takut dan khawatir, bahkan sangat ketakutan, kita harus introspeksi diri Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Jadi ketika Bapak Ibu khawatir, memiliki suatu ketakutan yang berlebihan, hati-hati Bapak Ibu. Jangan-jangan Bapak sedang jauh dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mendekat kepada Tuhan itu cara yang tepat dalam menghadapi di masa-masa yang sukar, agar kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan yang harus dimiliki oleh orang percaya. Yang pertama, memiliki iman yang sejati. Yang kedua, tekad yang kuat. 3, mengucap syukur. Dan 4, hidup dekat dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Biarlah setiap kita yang di rumah maupun yang di sini ada memiliki 4 hal ini. Ya, agar kita bisa bertahan sampai pada kesudahannya, sehingga kita akan selamat bisa berjumpa dengan Tuhan di surga. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan agar ada 4 hal Tuhan yang harus kami miliki sebagai orang percaya, agar kami bisa bertahan sampai kesudahannya, agar kami bisa bertahan Tuhan, agar kami bisa bertahan di masa yang sukar. Kami harus memiliki iman yang sejati kepadamu Tuhan. Kami harus memiliki tekad yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami juga harus memiliki rasa mengucap syukur kepadamu dan hidup dekat denganmu Tuhan Yesus. Mampukan setiap kami Tuhan untuk memiliki 4 hal ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Apa yang hamba sampaikan, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya. Biarlah firman ini termatrai dalam hati dan roh kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.